dimulai. Amin, doa selesai. Oke. Pada pagi hari ini teman-temannya siapa yang tidak hadir? Tapi Bu. Kenapa tidak hadir? Jambi. Izin Jambi. Siapa lagi? Riyadi Bu. Gimana kabarnya? Kenapa tidak hadir? Dia nggak sekolah lagi Bu. Oh, nggak sekolah lagi. Hobi. Kalau ketemu sama Riyadi sama Septi, sampaikan kembali pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti teman-temannya juga bisa. Hello. Fokusnya ke ibu dulu ya. Iya Bu. Jadi kalau temannya masuk besok disampaikan materinya hari ini. Jadi teman-temannya tidak ketinggalan pembelajaran. Nah, minggu lalu itu kita belajar tentang ekosistem, tapi kita beda subtema. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Masih Bu. Yang ingat coba tunjuk tangannya ke atas, diangkat. Ayo siapa yang berani? Ayo jangan tunjuk-tunjuk temennya. Indah Bu. Indah Bu, indah amat Bu. Ayo, ayo Rizky apa? Ada yang berani sama aku. Rizky, halo. Hai. Perhatikan ibu dulu ya. Makhluk itu tuh ada yang biotik sama abiotik. Iya. Biotik itu hewan, tumbuhan, manusia. Kalau abiotik itu matahari, air, angin, udara. Beri tepuk tangan dulu dong. Jadi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang komponen abiotik dan abiotik. Betul yang dibilang sama temannya tadi. Nah, untuk itu agar kita mengingat kembali pembelajaran itu kita harus mengulang di rumah lagi. Kita ulas kembali pembelajarannya. Nah, nanti pada bagian kita tidak paham, kita boleh bertanya kepada ibu. Oke. Ibu ada satu lagu, disimak dulu, dilihat ya. Enggak boleh. Udah dari apa yang anak-anak ibu lihat di depan itu ada apa aja tadi? Hewan apa aja? Salah satunya, terus? Nah, tadi kan di video di depan itu ada hewan di hutan, ada di laut. Bagaimana hubungan antara hewan itu pada satu tempat? Tadi kan di sana dijelaskan. Lihat, coba kamu, ibu meminta kamu, coba kamu sebutkan hewan apa saja tadi yang ada di laut. Sesuai dengan Penyu, kepiting.
hewan di laut, ada di hutan. Nah itu dari setiap hewan itu mereka menjalin hubungan yang harmonis. Nah dari video tadi Ibu sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang hubungan atau komponen ekosistem. Nah jadi di dalam video yang Ibu sampaikan tadi itu ada seperti contoh di laut itu ada penyu, ada kepiting. Nah mereka hidup dalam harmonis dan adanya nantinya akan terjadinya suatu rantai makanan atau bisa disebut jaring-jaring makanan. Nah itu termasuk ke dalam pembelajaran ekosistem. Ibu tuh nggak makan yang lah malah Kan yang pertama pagi-pagi siapa? Rizky. Nah, karena Rizky tadi datang pagi-pagi, kita kasih apresiasi ya. Jadi, Ibu meminta Rizky untuk membaca teks yang ada di depan. Ke depan nak? Ke depan. Ke depan nak? Diperhatikan ya, nanti ada pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Yang nggak bisa jawab, nanti Ibu kasih hadiah spesial. Ya, yang nggak bisa jawab pertanyaan Ibu, nanti Ibu kasih hadiah spesial. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Nah, tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan dan hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanannya sendiri. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri itu disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Nah, makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri itu disebut konsumen. Nah, beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen yang dinamakan itu herbivore atau herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya itu dinamakan karnivore. Ada juga konsumen yang memakan baik itu tumbuhan maupun hewan itu dinamakan omnivora atau atau hewan pemakan segala. Baiklah, tepuk tangan untuk Nah, jadi dari apa yang dibacakan oleh Rizky tadi, Ibu ada pertanyaan. Tadi kan Rizky menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, kan di sana adanya hubungan rantai makanan. Nah, hewan yang memakan daging itu disebut gini, tadi kan ada konsumen, ada produsen, ada yang bisa jelasin apa itu produsen? Ayo, apa Anda? Tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri. Betul. Jadi dari situ tadi kan ada kalau kita sebagai makhluk hidup kita memerlukan energi. Nah, di sana ada tumbuhan. Tumbuhan itu mendapatkan energi dari berarti anak-anak itu sudah paham ya. Nah, itu ada satu video lagi yang benar-benar harus disimak karena nanti
ya di sini. Siap. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurang. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Nah, ini kata ular, elang, dan jamur. Yang termasuk ke dalam kategori produsen yang mana? Ayo. Betul. Nah, jadi rumput ini dikatakan sebagai produsen. Nah, konsumen yaitu yang memakan produsen. Nah, jadi kalau misalnya ini kan belalang ya, belalang makan rumput. Jadi itu dikatakan konsumen pertama. Nah, nanti setelah belalang dimakan katak, berarti itu konsumen kedua. Nah, kalau yang terakhir itu pengurai, itu bisa di jamur atau bakteri. Oke. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diserap organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tanaman membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman tadi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Jadi di video itu dijelaskan bahwa rantai makanan itu ialah keterkaitan atau keterhubungan. Nah, di dalam jadi setiap makhluk itu dia juga memerlukan makanan, atau setiap makhluk itu dia memerlukan makhluk lain. Berarti itu adanya hubungan sosial. Nah, di dalam rantai makanan tadi seperti yang kita lihat tadi bahwa belalang itu
sebagai sumber energinya dan sebagai sumber makannya. Nah, di dalam rantai makanan itu juga ada hubungan, yaitu hubungan mutualisme, komensalisme, dan paratisme. Nah, dari hubungan itu ada yang saling menguntungkan dan ada yang tidak. Nah, hubungan itu tadi yaitu adalah keterkaitan antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Jadi ibu sama itu sama bunga. Nah, gambar di depan ini ialah gambar kupu-kupu dan bunga. Di sini terjadinya suatu hubungan, yaitu hubungan mutualisme. Kenapa dikatakan hubungan mutualisme? Karena ini yaitu dua makhluk yang berbeda jenis, akan tetapi saling menguntungkan. Kenapa dibilang saling menguntungkan? Di sini kupu-kupu mendapatkan sari dari bunga, dan bunga juga membutuhkan kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ini yaitu hubungan komensalisme. Kenapa dikatakan komensalisme? Karena di sini dia itu dua jenis, sesama jenis, tapi tidak ada yang dirugikan, tapi pihak lain diuntungkan. Kenapa dikatakan diuntungkan? Di sini yaitu anggrek dan pohon mangga. Menguntungkan bagi pihak anggrek, yaitu anggrek bisa mendapatkan zat makanan dan adanya tempat tinggal. Nah, sedangkan untuk pohon mangga itu ia tidak akan mengalami kerugian karena dia tidak dirugikan. Yang terakhir yaitu hubungan parasitisme. Nah, contoh dari hubungan parasitisme yaitu hubungan yang hanya menguntungkan pihak satu sedangkan pihak sebagian merasa rugi. Nah, salah satu contohnya itu seperti nyamuk. Nyamuk itu menghisap darah manusia. Yang dirugikan manusia. Yang mendapat keuntungan nyamuk. Oke. Jadi itulah hubungan dari setiap makhluk ya. Ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, dari materi yang ibu jelaskan tadi, ibu ada game. Dengar ya, ibu ada game. Ibu megang spidol. Jadi nanti ibu akan membacakan sebuah clue. Yang mendapatkan spidol ini itu harus dijawab. Nah, nanti misalnya ibu kasih contoh, ibu ngasih clue pertama, terus spidolnya ibu kasih ke Rini. Nanti dari Rini itu boleh ngasih ke siapa lagi spidolnya ini, gitu ya. Kita nggak pakai nyanyi, karena kita mengingat waktu dan mau pulang kan. Jadi clue pertama, aku sebuah tumbuhan. Aku yang menghasilkan makanan sendiri. Makhluk lain memakan aku. Aku biasanya ada di daratan dan perairan. Aku termasuk aku bisa dikatakan dengar lagi dulunya ya. Aku tidak memerlukan makhluk lain. Aku membuat makanan sendiri. Aku ada di air dan bisa juga tidak di air. Hewan yang memakan aku itu termasuk konsumen tingkat pertama. Siapa aku? Sesuai tadi ya, tadi kan ada siapa? Rumput. Ya betul. Karena tadi Ega tidak bisa jawab, videonya nanti kasih ke orang lain, tapi nanti ibu yang ngasih dulu ya. Clue yang kedua, aku menjalin hubungan antara berbeda jenis. Salah satu di antaranya menghasilkan keuntungan dan salah satu lagi tidak. Hubungan yang terjalin antara aku dan makhluk itu disebut ini ya. Dulunya dengar ya. Aku menjalin hubungan akan tetapi berbeda jenis. Nah,
apa? Parasit. Kenapa dikatakan parasit? Karena nyamuk itu munculnya sedangkan manusia itu ikan. Ya, betul. Kita main satu lagi sudah itu sudah ya. Dulu yang ketiga. Oh, yang ketiga. Iya, yang ketiga. Aku tidak menghasilkan makanan, tetapi aku mau makan. Siapa aku? Dan Aku tidak menghasilkan makanan, tetapi aku mau makan. Di dalam rantai makanan disebut apa aku? Dengar lagi. Dengar ibu ya. Aku Dinda. Aku tidak menghasilkan makanan, tetapi aku mau makan. Siapa aku di dalam rantai makanan? Disebut apa dia di dalam rantai makanan? Gelarnya disebut apa? Konsumen. Ya, konsumen. Oke, tadi Ibu sudah menampilkan video pembelajaran, kita sudah bermain game, kita juga sudah bernyanyi. Jadi, dari pembelajaran Ibu yang terpelajari pada hari ini, itu apa saja yang dapat anak-anak Ibu dapetin dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hubungan antar makhluk hidup. Oke. Apakah anak-anak Ibu ada lagi yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas? Baiklah, dikarenakan ini sudah mendekat waktu pulang, jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa hari ini kita itu dapat mengetahui bagaimana hubungan antar makhluk hidup, disebut apa hubungan itu. Kita juga membahas tentang rantai